this YouTube channel. Pada kesempatan yang kali ini saya akan membawakan tema yaitu mengenal lebih jauh tanaman pisang dan manfaatnya. Tanaman yang satu ini mungkin tidak asing di telinga kita semua. Kapan saja dan di mana saja kita mungkin bisa menikmati buah dari tanaman yang satu ini. Daunnya sering digunakan sebagai alas atau pembungkus makanan karena aromanya yang khas. Serta jantungnya diyakini mampu mengontrol gula dalam darah bagi penderita diabetes. Ya, Tanaman yang tanaman yang saya maksud adalah tanaman pisang, yang dimana pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait asal-usul buah, asal-usulnya, lalu klasifikasinya, lalu struktur, siklusnya, dan manfaatnya. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit terkait asal-usul dari tanaman pisang itu sendiri. Menurut catatan sejarah, pisang tergolong tanaman pertama yang dipanen oleh manusia sekitar 10.000 tahun yang lalu, yang dimana untuk saat itu hanya bagian tunas dan pelepas saja yang dimanfaatkan, dan beberapa ilmuwan juga beranggapan bahwa pisang merupakan tanaman kultivasi atau budidaya pertama di dunia. Pisang pertama diperkirakan tumbuh di wilayah yang meliputi Semenanjung Malaya, Indonesia, Filipina, dan Papua Nugini, yang dimana dari sini para pedagang dan penjelajah membawa mereka ke India, Afrika, dan Polinesia. Pisang yang kita nikmati saat ini sebenarnya sudah beberapa kali mengalami kawin silang antara dua pisang liar, yaitu Musa acuminata dan Musa balbisiana, yang dimana membuat pisang memiliki penampilan dan rasa yang jauh lebih baik dari pisang liar yang mengandung biji besar, buah keras, dan memiliki rasa yang hambar. Dari beberapa proses ini terciptalah buah pisang yang kita kenal saat ini. Secara klasifikasi, tanaman pisang masuk ke dalam kelompok Trichophyta atau tanaman berpembuluh. Hal ini dikarenakan pohon pisang memiliki sistem-sistem pembuluh yang jelas dan khas untuk menyalurkan nutrisi dan air dari akar ke seluruh bagiannya, serta mampu menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Secara struktur, tumbuhan pisang sama seperti kebanyakan pohon berbuah lainnya, di mana terdapat akar, batang, daun, bunga, atau yang mungkin yang sering kita dengar dengan jantung pisang dan buah pisang. Walaupun tanaman pisang sering disebut dengan pohon pisang, namun sejatinya pisang masuk ke dalam jenis tanaman herbaceous atau batang basah, bukan tanaman pisang sejati. Hal ini dikarenakan batang pisang merupakan sebuah struktur yang disebut dengan pseudostem atau batang semu yang tersusun dari pelepah daun yang membesar dan berlipat-lipat. Kira-kira misalkan teman-teman potong bawang, tengah-tengahnya kan bisa terlihat berlapis-lapis ya. Kurang lebih batang pisang yang terlihat itu seperti itu. Lalu batang pisang sendiri terkubur di dalam tanah dan berbentuk bulat yang biasa kita sebut dengan bonggol pisang. Secara siklus, tanaman pisang tidak tumbuh dari biji, namun siklus hidup tanaman pisang dimulai dari tunas. Tunas ini biasanya ditanam secara langsung dari tunas yang tumbuh di pangkal pohon pisang induk atau dari rumputnya. Setelah tunas ditanam, mereka mulai tumbuh dan berkembang, di mana mereka menghasilkan batang pisang yang terdiri dari dua, yaitu batang semu yang bisa kita lihat dan batang asli atau bonggol yang biasa di bawah tanah. Lalu pisang akan masuk ke fase ketiga, yaitu tanaman pisang dewasa. Pada fase ini sudah mulai tumbuh bunga pisang atau jantung pisang, dan mulai juga muncul buah pisang serta mulai terlihatnya tunas-tunas muda di sekitar pohon utama. Setelah buah pisang matang sempurna, tanaman pisang mampu ke fase tua. Buah sudah siap dipanen, dan pada titik ini tanaman pisang sudah tidak menghasilkan buah lagi dan biasanya dipotong untuk dimulai kembali dengan tunas baru. Mungkin ada yang bertanya kenapa tidak dimulai dari biji ya? Hal ini dikarenakan setelah terjadinya kawin silang dan hasil mutasi genetik, bijinya tidak dapat tumbuh seperti seharusnya. Dan oleh karena itu, tanaman pisang lebih sering diperbanyak secara vegetatif menggunakan tunas atau rumpun. Proses ini juga memastikan bahwa tanaman baru memiliki karakteristik genetik yang sama dengan induknya. Tidak hanya dikenal dengan buahnya yang lezat, tanaman pisang juga memiliki banyak manfaat. Ada beberapa manfaat yang akan saya jelaskan, yaitu satu, menjaga kesehatan jantung dan tekanan darah. Kandungan potasium dan kalium pada buah pisang berperan dalam menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, sehingga sirkulasi oksigen ke otak maupun ke bagian lainnya tetap terjaga. Kandungan serat pada jantung dan buah pisang bagus untuk mengontrol gula darah. Kedua, menurunkan kadar gula darah dan terjadinya kanker.
Kandungan serat pada jantung dan buah pisang bagus untuk mengontrol gula darah serta senyawa antioksidannya mampu mencegah kerusakan sel dan jaringan tubuh akibat radikal bebas. Hal ini secara tidak langsung dapat menghindari kita terhadap resiko terjadinya kanker. Yang keempat, meningkatkan kesehatan pencernaan. Kandungan serat juga dapat meningkatkan mikrobioma baik yang dapat mengurangi resiko penyakit dalam pencernaan seperti sembelit, dan buahnya juga bagus untuk penderita asam lambung karena mengandung asam yang rendah. Yang keempat, memiliki sifat antibakterial. Daun pisang sering digunakan sebagai pembungkus alami untuk makanan. Hal ini dikarenakan daun pisang memiliki sifat antibakteri yang bisa membantu menjaga kualitas makanan tetap terjaga. Sebenarnya manfaat dari tanaman pisang itu sendiri masih banyak lagi ya, namun saya mungkin hanya bisa menjelaskan hanya 4 poin saja. Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pisang memiliki sejarah panjang dalam peradaban manusia, dimulai dari menjadi salah satu tanaman pertama yang dikultivasi oleh manusia ribuan tahun yang lalu. Pisang yang berasal dari wilayah Asia Tenggara telah mengalami proses kawin silang dan mutasi genetik untuk menghasilkan varietas yang kita kenal saat ini. Lalu, meskipun pisang bukan pohon dan tidak dapat berdiri tegak selama bertahun-tahun, namun pohon pisang memiliki siklus hidup yang unik dari kebanyakan pohon lainnya. Serta pisang bukan hanya merupakan buah yang lezat, tapi juga merupakan sumber nutrisi yang kaya dan memiliki peran penting dalam sejarah dan kehidupan manusia. Mungkin sekian dari pembahasan ILRM saya kali ini, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Kak atas materinya yang sangat luar biasa ya Kak. Oh iya, Bang, Saya sama-sama. sendiri juga baru tahu sih Kak kalau pisang itu udah dari lama ya, dari 10.000 tahun lalu ya. Iya, Saya iya, setuju sih sama manfaat yang sudah Kakak berikan. Kalau pisang itu kan banyak manfaat lah untuk manusia sendiri kan, kayak bisa buat kesehatan jantung, pencernaan, sama gula darah kan. Saya sendiri oh juga iya, tiap pagi hampir makan pisang Kak, sebagai pengganti karbohidrat kan. oh iya, Jadi kayak bisa pengganti nasi lah. Ya, betul. mungkin itu saja sih Kak dari saya. Saya sangat setuju sih Kak. Oke, terima Terima kasih. kasih Kak. Halo, ini saya bantu aja ya, saya gantikan deh Baik, silakan teman-teman, Kak Gusti. boleh? Boleh, silakan Kak Gusti. Oke, terima kasih Mas Arif untuk materinya sangat bermanfaat. Memang ini menurut saya ini out of the box ya Mas Arif ya. Yang lain pada membahas apa yang dari buku, dari film, dari kebiasaan gitu ya. Tiba-tiba Mas Arif membahas terkait dengan pisang gitu ya. Ini keren sekali sih. Karena memang secara realitanya pisang itu atau tanaman pisang itu memang banyak manfaatnya sih Mas Arif ya. Kita bahas lagi terkait dari masalah daun pisang. Daun pisang aja itu kan sebenarnya di Indonesia ini cukup banyak ya, cukup banyak penghasil tanaman pisang di Indonesia cukup banyak sehingga banyak sekali pelaku-pelaku ekspor impor gitu ya yang mengekspor daun pisang ke luar negeri gitu ya. Apalagi pengusaha muda sekarang juga sudah banyak yang menjadi pelaku ekspor impor. Dan di Amerika saja itu daun pisang itu cukup mahal harganya. Setahu saya dulu juga sempat lihat di Jepang itu kalau nggak salah kulit daun pisang itu kalau dirupiahkan bisa sampai 4 juta rupiah gitu ya. Sorry, bukan kulit daun pisang, daun pisang gitu ya, sebagai bahan utama untuk makanan gitu ya. Nah, masalahnya tuh banyak sekali warga Indonesia itu yang masih buta akan manfaat tanaman pisang ini. Dari daun pisang, jantung pisang juga banyak banyak sekali makanan tradisional yang menggunakan olahan jantung pisang gitu. Terutama juga masyarakat Sunda juga banyak saya karena memang saya dari Sunda gitu ya Mas Arif ya. Banyak sekali makanan-makanan yang berbahan dasar dari jantung pisang itu. Saya dulu juga pernah nyobain. Ya memang sih karena saya masih awam ya merasakan jantung pisang itu agak aneh gitu ya. Tapi memang banyak sekali sih olahan-olahan dari jantung pisang tersebut gitu. Juga dari buah pisang, dari buah pisang juga udah banyak yang paham terkait dengan manfaatnya. Nah, cuma memang masih ada yang awam nih terkait dengan manfaat dari kulit pisang. Ternyata kulit pisang juga manfaatnya itu banyak ya. Ya, dari merawat wajah gitu ya Mas ya. Emang agak aneh gitu ya kulitnya kita oles ke muka. Padahal sebenarnya itu bisa membersihkan wajah sebetulnya Mas Arif. Saya dulu pernah soalnya membersihkan wajah memang dari referensi istri gitu ya. Karena dulu sempat jerawatan diolesi gitu. Cuma memang dibersihkan dulu, dilap, baru kita olesi dan juga meningkatkan kesuburan rambut.
gitu. Jadi yang botak-botak, maaf-maaf nih teman-teman, bisa tuh dioles ke kulit kepala gitu, atau bisa cari di Google. Dulu sih saya seperti itu sih Mas Arif, referensi dari istri gitu ya. Terus juga dari bahan batangnya juga kayak manfaat lah. Sebenarnya sih banyak sekali sih manfaatnya, nggak bisa disebut satu-satu sih Mas Arif. Karena memang juga udah diwakilkan oleh Mas Arif tadi ya. Terus juga kalau memang banyak yang belum tahu tuh sebenarnya tuh di desa pedesaan tuh banyak sekali apa petani-petani pisang gitu ya. Petani-petani pisang, ladang pisang gitu, tanaman pisang itu sudah banyak sekali pelaku-pelaku di daerah Jawa itu penghasilannya dalam 1 bulan aja omsetnya bisa 1 M gitu. Karena memang kaya manfaat ya, dari batang, daun, jantung pisang, dari buah pisangnya sendiri gitu. Karena memang tanam pisang ini bisa diolah dari atas sampai bawah istilahnya gitu. Seperti apa ya, apa ya, bahan dasarnya yang sangat murah tapi menghasilkan penghasilan yang cukup. Wow, gitu, fantastis. Itulah manfaat dari pisang yang saya tahu ya, Mas Arif ya. Itu aja sih tambahan dari saya, teman-teman. Mas Arif, terima kasih banyak Mas Arif ya atas waktunya. Terima kasih juga, Pak.